Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke, insya Allah di pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Ustazah rasa insya Allah kalian sudah membaca atau mempelajari materi yang minggu kemarin yang sudah Ustazah kirim melalui Google Classroom. Insya Allah di video ini Ustazah akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu persamaan akuntansi. Semoga video ini bisa membantu. Oke, langsung saja kita mulai. Di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini adalah hal yang sangat penting untuk dimengerti pada saat kita awal-awal atau baru mulai belajar akuntansi. Kenapa? Karena persamaan akuntansi ini adalah konsep dasarnya yang akan terus dipakai pada saat kita belajar akuntansi maupun juga pada saat kita bekerja di bidang akuntansi. Nah, kalau kita sudah mengerti persamaan akuntansi, nanti akan lebih mudah untuk yang lain-lainnya. Misalnya kita akan paham mengenai debit kredit, jurnal, dan juga kita juga akan lebih mudah memahami atau masuk ke dalam pencatatan buku besar ataupun laporan keuangan lainnya. Jadi langsung aja ya. Persamaan akuntansi merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara harta dengan sumbernya, yaitu hutang dan modal. Nah, apakah itu harta, hutang, dan modal? Misalnya begini, saya punya handphone yang saya beli dengan cara meminjam uang ke teman saya. Berarti harta saya itu adalah handphone dan sumber dananya adalah hutang. Karena saya menggunakan uang orang lain. Nah, terus bagaimana kalau saya membeli handphone itu dengan cara kredit langsung ke toko handphone? Itu sama aja. Jadi harta saya tetap handphone dan sumbernya adalah hutang ke toko handphone. Nah, lain lagi misalnya nih, kalau misalnya saya membeli handphone itu dengan uang saya sendiri, berarti handphone saya itu sumber dananya adalah modal. Jadi, pengertiannya kalau dalam perusahaan, harta itu adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, dari mana harta itu berasal? Jika harta itu berasal dari pinjaman kepada pihak lain, maka akan timbul yang namanya kewajiban untuk membayarnya yang disebut dengan hutang. Tapi kalau harta itu diperoleh dengan dana milik kita sendiri di perusahaan itu, berarti sumber dananya adalah modal. Nah, jumlah harta ini harus sama dengan jumlah sumbernya, yaitu hutang dan modal. Jadi, persamaan akuntansi itu bunyinya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal, atau biasa disebut dengan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sisi harta biasa disebut dengan aktiva. Nah, sementara kelompok pasiva itu ada hutang dan modal. Jadi, jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Contohnya begini, saya ingin mendirikan online shop dan saya punya uang 20 juta yang saya gunakan sebagai modal. Berarti pada saat awal harta online shop saya itu uang tunai sejumlah 20 juta dan di sisi lain ada modal sejumlah 20 juta juga. Jadi sama kan ya antara harta dengan hutang dan modal 20 juta kiri dan kanan. Lalu kemudian untuk menjalankan bisnis online shop saya membeli laptop seharga 4 juta. Nah, laptop ini saya beli dengan cara kredit. Berarti harta online shop saya bertambah dengan adanya laptop seharga 4 juta. Sementara di sisi lain muncullah yang namanya hutang senilai 4 juta juga. Nah,
Kalau di total, harta online shop saya itu kan jadinya 24 juta. 20 jutanya uang tunai atau kas, 4 jutanya laptop. Nah, di sisi lain ada utang 4 juta dan modal 20 juta. Kalau di total itu sama, 24 juta juga. Jadi, kanan dan kiri itu setara, jumlahnya sama-sama 24 juta. Harta atau aktiva 24 juta, atau di sisi pasifah juga 24 juta. Nah, coba kalian simak contoh berikut ini. Jadi inilah yang dinamakan persamaan akuntansi, yaitu jumlah harta harus sama dengan jumlah sumbernya, yaitu hutang dan modal. Nah, jika tidak sama, nanti berarti ada kesalahan dalam proses pencatatannya. Ustazah rasa cukup sekian mengenai penjelasan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk definisi persamaan akuntansi, harta, utang, modal itu tetap harus baca buku ya, karena video ini durasinya sangat singkat, hanya untuk membantu mengenai konsepnya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti dengan video singkat ini. Dan moga-moga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yang baru memulai belajar akuntansi. Dan Ustazah juga mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap selalu menjaga anak-anak yang soleh di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.